Time is money. Istilah ini tentu sudah tidak asing di telinga kita. Hal itu menunjukkan betapa berharganya waktu. Salah satu alat yang digunakan untuk melihat waktu adalah jam tangan. Namun, selain sebagai petunjuk waktu, jam tangan juga menjadi salah satu aksesoris wajib sebagai penunjang penampilan. Biasanya, merek maupun harga jam tangan menunjukkan kelas orang yang memakainya. Karena itu, harganya juga variatif, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Namun, akhir-akhir ini ada sebuah jam tangan yang harganya mencapai ratusan miliar rupiah. Kira-kira, seperti apa jam tangan termahal di dunia itu? Dan bagaimana asal-muasal dari jam tangan? Untuk itu, asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik jam tangan dalam jelajah waktu dan cerita. Salah satu jam tangan pabrikan Patek Philippe, yakni Grandmaster Chime Pref 60 3300A 010, mencetak rekor harga jam tangan paling tinggi. Dalam sebuah ajang lelang, harganya mencapai 31 juta US dollar atau sekitar 447 miliar rupiah. Namun ternyata harga tersebut masih bukan yang tertinggi. Belum lama ini, seri Patek Philippe lainnya baru saja terdaftar di pasar Arloji Chronon 24 dengan harga yang mengejutkan, yakni mencapai 50 juta US dollar atau sekitar 721 miliar rupiah. Jam tangan yang dimaksud adalah Patek Philippe Grandmaster Chime 5175R001. Harganya yang sangat tinggi dikarenakan jumlah jam tangan ini hanya ada 7 buah di dunia. Bahkan seri ini juga merupakan salah satu jam tangan paling menakjubkan yang pernah dibuat. Sudah bukan rahasia lagi kalau Patek Philippe memiliki reputasi sebagai pembuat jam tangan yang luar biasa cantik, kompleks, dan juga mewah. Merek ini juga menjadi salah satu pembuat jam tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Meski Patek Philippe merupakan salah satu merek pembuat jam tertua di dunia, namun merek ini bukanlah yang pertama kali membuat jam tangan. Konsep jam tangan sendiri sudah ada sejak abad ke-16, berupa jam lengan pemberian Robert Dudley kepada Ratu Elizabeth I dari Inggris. Namun, banyak yang menganggap bahwa pencipta jam tangan pertama ialah Abraham Louis Bruguière untuk Caroline Murat, saudari Napoleon. Pada masa itu, jam tangan disematkan di tangan merupakan hal yang baru, karena jam tangan yang sebelumnya merupakan jam saku dengan gelang atau strap kulit. Pada awalnya, jam tangan hanya dikenakan oleh para wanita saja sebagai perhiasan. Namun, semenjak Perang Dunia I, dengan perlunya jam tangan di medan perang untuk mengkoordinasi taktik dan strategi, jam tangan di kalangan pria pun semakin populer. Mulai tahun 1923, John Hartwood menciptakan jam tangan dengan automatic winding pertama, yang memudahkan pemakainya meskipun dalam akurasinya masih belum diperbaharui. Setelah selesai dengan Perang Dunia I pada tahun 1924, Kintaro Hattori memperkenalkan Seiko ke dunia. Seiko menjadi jam tangan pertama yang menggunakan baterai sebagai penggeraknya, mengalahkan jam tangan yang memiliki penggerak otomatik yang terlebih dahulu tercipta. Pada tahun 1957, jam tangan elektrik pertama diproduksi dan diperkenalkan pertama kalinya di dunia oleh Hamilton Watch Company, sebuah produsen jam asal Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang saat ini sudah di bawah Swatch Group. Namun saat itu, akurasi jam masih bergantung pada balance wheel atau kumparan penyeimbang yang mekanismenya masih tradisional, sehingga akurasinya tidak jauh berbeda dengan jam-jam yang beredar saat itu. Meski demikian, jam tangan elektrik ini akhirnya disambut meriah oleh masyarakat luas, karena tidak lagi harus memutar jam agar tetap beroperasi. Jam ini akan berhenti beroperasi saat permukaan penghantar elektriknya alias koil berkarat. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Hamilton hingga mekanisme jam diperbaharui di tahun 1961. Di sisi lain, Bulova mengembangkan teknologi jam tangan yang menggunakan mekanisme getaran tuning fork alias Garputala untuk menjaga akurasi jam. Hal inilah yang menjadi kunci sukses Bulova pada produknya Accutron. Produk ini pertama kali diperkenalkan dan dijual di tahun 1960 yang memiliki akurasi lebih baik. Hal ini ternyata juga berkaitan dengan proyek Bulova bersama dengan NASA sebagai penunjuk waktu di dalam kendaraan antariksa pada peluncuran Mercury serta Apollo yang mendaratkan manusia pertama di bulan. Accutron juga menyelesaikan masalah penghantar elektrik dengan memperkenalkan transistor yang membuat jam bisa beroperasi lebih lama. Hal ini tentunya menarik perhatian para produsen jam di Swiss. Hingga akhirnya, para produsen jam tangan tersebut berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian bersama dan membiayainya di Center Electronic Horloger atau CEH
yang sekarang dikenal menjadi Center Swiss de Electronic et Microtechnique. Penelitian ini berfokus untuk menciptakan jam tangan dengan quartz sebagai pengatur akurasi jam. Sebelumnya, kristal quartz sudah dipakai pada jam berukuran besar, namun belum ada untuk jam tangan. Pada tahun 1967, CEH akhirnya menciptakan prototipe jam tangan quartz yang pertama. Meski demikian, Seiko lah yang pertama kali memunculkan Quartz Astron sebagai jam tangan quartz pertama yang dijual secara komersial. Pada tahun 1970, teknologi quartz semakin dikenal dan digunakan oleh produsen seluruh dunia, termasuk Jepang dan Amerika. Pada era ini juga, mulai muncul juga jam tangan digital. Diawali dengan hadirnya Hamilton Pulsar. Tepatnya pada tahun 1972, jam tangan digital pertama ini merupakan prototipe LED. Mengambil dari kekurangan jam tangan digital ciptaan Hamilton, Casio pun memulai debutnya dalam dunia jam tangan digital pada tahun 1983. Jam tangan tersebut bernama G-Shock. Merek ini menawarkan jam tangan digital yang memiliki tingkat ketahanan benturan yang sangat kuat. Bahkan, baterai dari jam tangan ini bisa tahan hingga 10 tahun lamanya. Sampai saat ini, jam tangan Casio G-Shock sangat digemari di seluruh dunia, bahkan dalam kalangan artis Hollywood. Namun dalam beberapa tahun belakangan, pabrikan peralatan elektronik raksasa seperti Samsung, Apple, bahkan Xiaomi, berlomba-lomba memproduksi jam tangan pintar alias smartwatch. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin aktif, dan membutuhkan fungsi jam tangan bukan hanya sebagai pemberi informasi waktu, melainkan juga informasi lainnya yang terhubung ke ponsel pintar mereka, seperti notifikasi panggilan masuk, pesan masuk, memutar fungsi, bahkan fungsi yang mendukung kesehatan penggunanya. Meski demikian, bukan berarti semua orang beralih menggunakan smartwatch, karena bagi sebagian orang lebih menyukai jam tangan klasik. Wah, ternyata sejarah jam tangan cukup panjang juga ya pemirsa. Mulai dari jam saku hingga jam tangan pintar seperti saat ini. Lalu bagaimana pemirsa? Manakah yang menjadi jam tangan favorit Anda? Anda mungkin pernah mendengar istilah jangan mengusik perempuan yang sedang mengukir alisnya karena bisa berakibat fatal. Nah, situasi itu tentu saja dikarenakan aktivitas membentuk alis membutuhkan konsentrasi dan pastinya keahlian khusus. Sebab seperti yang kita tahu bahwa merias wajah sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan untuk menambah kepercayaan diri dan mempertegas bentuk wajah. Selain itu, merias wajah juga dipercaya sebagai salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Dalam merias, bagian mata merupakan bagian yang paling sering ditonjolkan, terlebih lagi penggunaan masker di masa pandemi seperti sekarang ini membuat mata menjadi daya tarik utama pada wajah, terutama alis. Pasalnya, alis disebut-sebut menjadi bagian terpenting untuk dirias. Bahkan beberapa perias beranggapan riasan wajah yang sempurna ditentukan dari bentuk alis. Bentuk alis dapat merubah bentuk wajah loh pemirsa. Bentuk alis yang tepat dapat menyeimbangkan bentuk dan membingkai wajah dengan sempurna, bahkan dapat membuat tampilan jadi lebih muda dan ceria. Walaupun banyak yang berhati-hati dalam menggambar alis, tidak jarang juga beberapa orang memilih bentuk alis yang tidak biasa, mulai dari alis menyerupai gunung hingga alis berbentuk petir pernah menjadi tren di media sosial. Lantas bagaimanakah tren alis unik yang sempat viral beberapa waktu belakangan? Untuk lebih lengkapnya, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik keunikan tren alis dalam jelajah waktu dan cerita. Beberapa tahun belakangan, berbagai tren riasan di Instagram kerap kali membuat warganet terheran-heran. Salah satunya, tren feathery eyebrows atau alis yang menyerupai helaian bulu burung. Tren ini sempat viral 3 tahun lalu. Meskipun bentuknya tidak lazim, uniknya banyak yang tertarik dan mencoba tren alis ini. Jika ingin mencobanya, Anda cukup menggunakan lem kertas dan sisir rambut alis menjadi 2 bagian, ke atas dan ke bawah. Tren ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki alis tebal. Tertarik untuk mencobanya? Tidak kalah unik jika biasanya alis digambar lurus atau sedikit melengkung, kali ini alis digambar menyerupai bentuk ombak alias bergelombang. Lalu bagaimana cara menggambar alis yang tidak biasa ini? Langkah yang dilakukan cukup mudah. Pertama-tama bingkai alis menyerupai ombak dari tengah hingga ujung alis, kemudian warnai bagian dalam alis hingga rata. Bentuknya yang sangat unik membuat tren ini sempat menghebohkan berbagai kalangan di media sosial. Beberapa orang mengatakan bahwa tren alis ini tidak seharusnya ramai diperbincangkan. Bagaimanapun juga, tren alis gelombang satu ini tetap menarik dan berbeda dari yang lain ya pemirsa.
Berikutnya, tidak hanya rambut, alis juga ternyata bisa dikepang. Meskipun tidak betul-betul dikepang, alis digambar dengan pola menyilang hingga menyerupai bentuk kepangan. Jika terlalu sulit untuk digambar, ada cara lain yang lebih mudah namun terkesan lebih aneh. Anda dapat menggunakan rambut palsu sebagai gantinya. Potong sedikit rambut palsu dan tempelkan pada alis menggunakan lem bulu mata, kemudian kepang rambut hingga bentuknya sesuai dengan keinginan Anda. Baru-baru ini juga sempat tren slice eyebrows atau di Indonesia sendiri lebih sering disebut dengan alis codet. Berbeda dengan tren-tren sebelumnya, bentuk alis ini juga digemari oleh laki-laki loh pemirsa. Untuk memiliki alis dengan bekas goresan satu ini, Anda tidak perlu mencukurnya hingga botak. Anda cukup menggunakan concealer untuk menutupi bagian alis yang diinginkan hingga menghasilkan bentuk alis codet kekinian. Di Indonesia sendiri terdapat bentuk alis unik yang biasa diaplikasikan untuk pengantin adat Jawa, khususnya pengantin Solo. Alis tersebut berbentuk seperti tanduk rusa sehingga disebut dengan alis menjangan. Tidak sembarangan terdapat harapan tersimpan dari bentuk alis ini. Diharapkan pengantin wanita memiliki sifat cerdas, cerdik, dan anggun seperti rusa. Tidak hanya itu, di Indonesia juga beredar mitos jika Anda mencukur alis hingga botak, dipercaya dapat melihat tuyul. Apakah Anda ingin mencobanya? Bisa saja ini menjadi pengalaman baru untuk Anda. Bosan bereksperimen dari segi bentuk, Anda dapat bereksperimen menggunakan warna-warna yang tidak biasa untuk mengisi alis Anda. Mulai dari warna ungu hingga pelangi bisa Anda coba untuk tampilan alis yang lebih eksentrik. Bahkan salah satu beauty vlogger asal Indonesia selalu mewarnai alis sesuai dengan warna rambutnya atau dengan tema riasannya seperti kuning, pink, ombre, hingga berbeda kanan dan kiri sudah pernah ia coba. Untuk mendapatkan warna-warni yang unik, Anda cukup menggunakan eyeliner ataupun pomade alis dengan berbagai macam warna. Sepertinya tren ini paling mudah untuk dicoba ya pemirsa, mengingat tidak perlu keterampilan khusus seperti tren alis lainnya. Pemirsa asal muasal, saat ini sangat mudah untuk mendapatkan hasil alis yang sempurna. Mulai dari stempel alis hingga sulam alis digemari berbagai kalangan termasuk selebriti. Namun jenis pensil hingga saat ini masih menjadi alat favorit untuk menggambar alis. Selain harganya yang terjangkau, pensil alis merupakan alat paling mudah digunakan bagi Anda yang baru saja belajar menggambar alis. Sebelum pensil alis diciptakan, baik pria maupun wanita Mesir kuno termasuk Cleopatra menggunakan kohl untuk mewarnai alis. Kohl sendiri merupakan campuran bubuk timbal berwarna hitam dan lemak hewan. Pada masa itu, wanita dianggap semakin cantik jika memiliki alis yang tebal. Biasanya alis digambar melengkung dan memanjang. Tidak hanya untuk kecantikan, riasan mata juga melambangkan perlindungan dan sebuah penghormatan pada Dewa Horus. Tidak hanya itu, di Mesir sendiri ada tradisi mencukur alis untuk masyarakat yang memelihara kucing dan hewan peliharaannya tersebut mati. Di Yunani, wanita mempercayai alis tebal yang tidak dicukur dan nyaris menyatu adalah kecantikan wanita yang sempurna. Alis tebal yang hampir menyatu juga dianggap sebagai lambang kecerdasan seseorang dan akan lebih cepat mendapat suami. Pensil alis sendiri mulai digunakan dan sangat populer pada tahun 1920. Berbeda dengan zaman Mesir kuno, pada masa ini alis digambar dengan bentuk garis yang tipis agar aktris film bisu pada masa ini seperti Clara Bow dapat memperlihatkan ekspresinya dengan jelas. Terdapat perbedaan yang cukup unik pada tren alis di tahun 1930 dan 1940. Jika wanita di tahun 1930 memilih untuk mencukur habis alisnya, setelah itu digambar mengikuti soket mata dan melengkung tajam, di tahun 1940 wanita memilih untuk membiarkan alis tumbuh begitu saja sehingga terkesan lebih natural. Berbeda dengan tren sebelumnya, pada tahun 1950 para selebriti termasuk Marilyn Monroe berlomba-lomba untuk memiliki alis yang melengkung di ujungnya. Pada tahun 1960, eksperimen mewarnai alis dengan menggunakan warna-warna cerah dimulai. Aktris cantik dan berbakat Audrey Hepburn dikenal dengan bentuk alis satu ini. Pada tahun 1970 dan 1980, alis tebal natural kembali diminati para wanita, namun tidak jarang juga beberapa wanita mempertahankan bentuk alis tipis. Kate Moss, seorang supermodel era 90-an, dikenal dengan bentuk alisnya yang pendek dan tipis, dianggap sebagai trendsetter. Banyak wanita dengan alis tebal rela mencukur bahkan mencabut hingga bulu alis tersisa sedikit. Tren ini masih berlaku hingga tahun 2000-an dan dikenal dengan alis minimalis. Sedangkan pada tahun 2010, model terkenal asal Inggris, Cara Delevingne, menjadi pusat perhatian karena alis tebalnya.
Beralih ke Asia, pada tahun 2019, alis serat ala Thailand juga sempat menjadi tren untuk riasan pernikahan. Berbeda dengan tren alis sebelumnya, pada tren ini, alis terlihat lebih natural karena warna alis terlihat lebih muda di bagian depan dan lebih gelap di bagian belakang seperti warna asli alis. Demam Korea Selatan memang tidak ada habisnya. Tidak hanya grup band dan drama Korea, riasan pun menjadi tren di berbagai kalangan. Tren alis lurus ala Korea hingga saat ini masih digemari para wanita. Memang bentuk alis satu ini dapat memberikan kesan wajah tampak lebih muda dan natural. Tren ini justru cocok untuk Anda yang memiliki alis tipis karena alis lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Sedangkan untuk Anda yang memiliki alis tebal dan kurang rapi, diperlukan treatment tambahan untuk mendapatkan hasil seperti Oni Korea. Bahkan beberapa artis Indonesia juga pernah viral karena bentuk alis yang unik seperti Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier dengan tren alis tebal. Kabarnya alis tebal tersebut hasil dari sulam alis. Dua artis cantik Bella Sophie dan Baby Sexiola juga pernah menjadi perbincangan di media sosial karena alis tebalnya yang unik. Kedua artis cantik ini bahkan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk shading alis demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah pemirsa, berikut tadi sederet tren alis dari tahun ke tahun beserta dengan keunikannya. Bagaimana pemirsa? Bentuk alis mana yang kira-kira paling cocok untuk Anda? Tahukah Anda kalau ada kue tertua di dunia yang hingga saat ini masih digemari? Temukan jawabannya hanya di Asal Muasal.